berkreasi. Ya, apalagi kalau misalnya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi paling tidak dari sini sudah ada empat video YouTube ya, 4 video yang ini bisa digunakan untuk anak-anak belajar anak-anak ya. Kalau materi ini kan semester 1 ya. Materi ini semua yang kita bahas ini di semester 1 SMP ya, memang agak terlambat ya. Tapi bisa dipakai insya Allah tahun depan ya. Nah, kalau ini nanti semua kelompok sudah memasukkan tugasnya, nah ini bisa saling bagi. Jadi satu orang yang membuat, satu kelompok yang buat berisi 4 orang, tapi nanti bisa dipakai oleh 30 berapa ya? 30 orang lebih ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan video-videonya tadi tidak di copyright ya. Nanti kalau pakai harus bayar ya. Gratis ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu yang lain bisa menggunakannya. Luar biasa kita di sini. Baik itu Bu Nung ya, Bapak Ibu terima kasih yang tadi sudah menjadi volunteer grup 9, kelompok 9, 6, 3 dan 8. Itu ya. Nanti yang kelompok yang lain akan kami evaluasi videonya. Kata Pak Trianda, Pak Uda nanti yang terbaik nanti akan kita kasih ya kenang-kenangan lah gitu katanya. Ya Pak Trianda ya. Ya Pak Trianda begitu ya. Jadi selain piagam untuk semua peserta, nanti juga akan dipilih oleh tim dari ITS ini video-video terbaik dari Bapak Ibu semua. Nanti ada penghargaan tambahan ya, lumayan lah untuk nambahi ini ya kinerja. Pak Trianda mau ada yang ditambahkan Pak Trianda? Ya sedikit mungkin Prof. Tadi sudah kita perhatikan bersama bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuat video dan nggak kalah canggih dengan anak-anak sekarang. Tadi ada yang sudah langsung mempraktekkan XPLY, terus ada yang pakai KineMaster, terus ada yang pakai model PowerPoint. Semuanya cukup baik dan ternyata kalau ditampilkan menggunakan video itu lebih enak gitu ya, lebih menarik. Itu kesukaan generasi Alpha Bapak Ibu ya, dan generasi Z. Jadi memang generasi Alpha itu suka sesuatu yang bergerak. Dan saya ini akhirnya turun ke generasi Z dan Alpha. Lebih suka video daripada baca buku gitu ya. Buku yang bergerak. Memang beberapa catatan seperti yang buat dari PPT itu timingnya bisa lebih lama supaya tidak terlalu cepat. Itu bisa diatur nanti saat kita ekspor ke video, per slide-nya itu bisa diberi waktu. Misal 5 detik, 3 detik gitu ya. Kalau yang tadi kan terlalu cepat. Tapi sudah oke, semua sudah dapat. Jadi insya Allah di masa di hari kemudian hari, Bapak Ibu saya yakin sudah bisa melakukan transformasi digital untuk pendidikannya. Nah, itu boleh di-upload di YouTube sekolahnya masing-masing Bapak Ibu untuk sarana promosi ya, seperti yang tadi. Siapa tahu nanti di masa mendatang Kemendikbud memberikan seperti insentif seperti itu, atau sekolahnya memberikan insentif bagi Bapak Ibu yang aktif membuat seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, Pak Hamzah dan Bu Nugroho. Terima kasih. Oke, mohon izin mau tambahkan sedikit Bapak Pak Tri, Prof. Hamzah dan Bapak dan Ibu peserta. Kami dari BKBSDM sangat berterima kasih dengan semangat Bapak dan Ibu. Ini adalah pelatihan pertama dari BKBSDM yang menjadi rangkaian antara pembelajaran dengan implementasi hasil pembelajaran. Kami bisa melihat efek dari pembelajaran dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu sehari-hari. Semoga Bapak dan Ibu tidak berhenti sampai di sini. Nanti akan terus mengembangkan, terus mengembangkan sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan lebih menyenangkan untuk peserta didik, lebih maksimal hasilnya. Nanti ujungnya adalah kualitas pendidikan di Kota Tangerang yang lebih baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas presentasi hari ini. Aplaus untuk kita semua, Pak tim pemateri dan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin ini selanjutnya adalah persiapan untuk penutupan ya, Pak Tri, ya. Pak Hamzah. Ya. Saya hubungi dulu ke Pak Nitya dari BKBSDM. Pak Hadi, Assalamualaikum Pak Hadi. Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Oke, siap. Mau seperti apa? Mau persiapan dulu kah?
penutupan. Langsung aja Bu Nunu, kebetulan Pak Kaban sudah hadir Bu Nunu. Oke, Pak siap. Kaban sudah hadir. Pak Kaban, Oke. Pak Kabid Diklat sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kabid, Pak Huda Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memulai acara penutupan. Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Oke. Mohon perhatian. Acara penutupan akan segera kita mulai. Mohon Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Gerak-gerakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Analisa Data ITS Surabaya. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kota Tangerang. Segenap panitia dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga pada hari ini Senin 21 Desember 2020 kita semua dapat hadir dalam acara penutupan pelatihan penguatan ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPA jenjang SMP di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita membaca basmalah bersama agar acara ini dilancarkan, dimudahkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara pertama akan disampaikan laporan pelaksanaan pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Trianda Gunawan dari ITS Surabaya. Kepada Bapak Trianda kami silahkan. Oh ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Di sini kami akan melaporkan yang dari kami, gitu ya Bapak Ibu. Baik, jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 30 November untuk pelaksanaannya, namun untuk persiapannya jauh sebelum itu. Nah, di sini adapun latar belakang kenapa kok perlu seperti ini, karena memang saat ini kita menghadapi pandemi yang tidak biasa, sehingga mengharuskan kita menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan hal yang tidak biasa pula, atau extraordinary. Kalau di masa lalu kita melaksanakan tatap muka, jadi semuanya mudah gitu ya, dengan peserta didik. Nah, sekarang karena pandemi ini mengharuskan kita menjaga jarak, sehingga segala sesuatunya harus digantikan dengan digital. Kehadirannya digital, wajahnya digital, dan lain sebagainya. Berikut juga pembelajarannya yang digital, atau yang sekarang kita sebut sebagai transformasi digital. Sehingga para guru itu, wali murid itu punya ekspektasi tinggi kepada sekolah selaku pelaksana bisnis pendidikan ya Bapak Ibu, supaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tapi seiring perkembangan zaman juga menguasai teknologi. Nah, di sini kegiatannya itu bertujuan untuk pendalaman tidak hanya materi, tapi juga teknologi pembelajaran platform-platform digital yang tersedia. Dan target luarannya adalah salah satunya setelah kita saksikan bersama, yaitu selain membuat mind map juga membuat video pembelajaran yang nantinya juga berguna bagi para peserta dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa mendatang. Karena kita tidak mungkin, walaupun pandeminya selesai, kita tidak mungkin meninggalkan transformasi digitalnya, gitu ya Bapak Ibu. Karena generasinya pun sudah terikat dengan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pengkayaan materi. Adapun pelatihannya itu meliputi materi, untuk pendalaman materinya meliputi mengenal lebih jauh tentang karakter siswa zaman sekarang, generasi Z dan generasi Alpha, kemudian zat dan materi, zat aditif, zat adiktif, klasifikasi zat, kemudian sifat dan perubahan fisika kimia dari zat,
Sementara pelatihan untuk platform digitalnya meliputi pembuatan video melalui PowerPoint 365, kemudian ada Xpli atau sebagai platform video scribing, ada PET simulation, kemudian ada Miro sebagai virtual classroom, ada Google Jamboard juga sebagai virtual classroom, dan pelaksanaan evaluasi secara fun menggunakan Quizzes. Adapun metodenya itu kita menganut 20, 30, 50, yaitu 20% waktu pelatihan adalah belajar secara mandiri, kemudian 30% adalah sesi konsultasi, ya, interaksi antar peserta dan narasumber secara virtual menggunakan Zoom, kemudian yang 50% sisanya itu adalah para peserta dipersilakan untuk mempelajari atau membuat proyek yang sudah kita lakukan bersama. Nah, adapun hasilnya itu tingkatan awal para peserta itu ada 33 orang yang aktif mengikuti dari target 40 orang, ya. Itu kami evaluasi pada awalnya adalah dengan pretest, yaitu melakukan sejauh mana para peserta sudah memahami materi yang akan disampaikan. Itu ada sekitar 67% peserta itu sudah paham. Kemudian setelah melakukan evaluasi berupa post-test dan juga penugasan, tingkat pemahamannya itu naik 88% dan 12% yang belum itu lebih cenderung karena ketinggalan saat melakukan kuisis. Dan kemudian hal itu dibuktikan pada saat kita sekarang melakukan demo untuk proyek. Kami melihat di sini semua peserta itu sudah paham dengan materi yang dilakukan, berikut juga penguasaan teknologi. Nah, jadi itu laporan, sehingga kesimpulannya adalah sebetulnya pada saat saya membuat laporan ini itu belum selesai kegiatannya. Jadi kegiatan ini masih terus berjalan, ya Bapak Ibu. Terlepas nanti sudah selesai atau tidak, diharapkan nanti para peserta baik maupun kami juga dari para pembicara itu kita akan terus mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan, ya Bapak Ibu. Dan harapannya dari pelatihan ini para peserta mampu atau akan menerapkan apa yang sudah didapatkan itu dalam kegiatan pembelajaran di masa mendatang. Sementara rencana selanjutnya mungkin dari kami atau dari BKP SDM Tangerang bisa memperluas kerjasama yang sudah terjalin untuk kegiatan yang lain, atau mungkin dibuat seperti acara tahunan atau yang lainnya. Begitu dari saya laporan Bu Nugroho dari segi pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh evaluator bidang pendidikan pelatihan. Kami silakan. Mohon izin Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili evaluator bidang pendidikan dan pelatihan, berikut akan kami sampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan pelatihan e-learning penguatan ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPA jenjang SMP di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Yang pertama adalah bahwa pelatihan telah diikuti sekitar 40 orang guru yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, sesuai dengan jadwal dengan proses pembelajaran selama 4 hari dan pelaksanaan tugas proyek selama 2 minggu. Menjadi catatan hasil evaluasi adalah adanya peserta yang tidak konsisten mengikuti seluruh proses pelatihan, sehingga untuk pelaksanaan kedepannya diperlukan kontrol dari panitia untuk mengawal kedisiplinan peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Kemudian, dari ketentuan pelaksanaan pelatihan, pola pelaksanaan pelatihan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal, yakni 20% waktu pelatihan telah digunakan oleh peserta dengan melaksanakan belajar mandiri melalui materi-materi yang sudah diposting dalam LMS. Kami menggunakan Google Classroom. Kemudian 30% waktu pelatihan telah digunakan untuk kegiatan tatap muka
dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting yang terjadwal setiap hari selama 3 jam dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Kemudian 50% waktu pelatihan telah digunakan untuk penyelesaian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Dalam hal ini adalah tugas proyek, di mana peserta berkreasi dalam menyiasati penyelesaian tugas dengan pertemuan offline maupun online. Kemudian, pelatihan telah sesuai dengan arah dan pola pelatihan menjadi pelatihan yang tidak terputus antara proses pembelajaran dan implementasi hasil pembelajaran. Hal ini adalah pelatihan pertama yang dilaksanakan oleh BKPSDM dengan rantai yang tidak terputus antara pembelajaran dan implementasi hasil pembelajaran dengan adanya kontrol pasca pelatihan masih dari pemateri dan panitia BKPSDM. Diharapkan di waktu yang akan datang ada semacam dewan atau tim khusus kontrol pasca pelatihan untuk memastikan bahwa pelatihan benar-benar diimplementasikan oleh peserta sehingga pelatihan berefek positif terhadap perilaku dan perbaikan kinerja peserta pelatihan. Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa skor nilai pelaksanaan pelatihan adalah 4,2 dari rentang skor 1 sampai dengan 5 dengan kategori baik. Dengan hasil ini, direkomendasikan bahwa pelatihan ini sangat layak untuk dilanjutkan kembali di waktu-waktu yang akan datang dengan melalui kerjasama dengan ITS dengan perbaikan pada 1, penentuan jadwal pelatihan agar tidak berbenturan dengan kegiatan utama guru dalam pelaksanaan penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester untuk tidak mengganggu fokus guru dalam mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dalam peningkatan kualitas jaringan internet yang akan digunakan untuk proses pembelajaran dalam e-learning. Kemudian perbaikan berikutnya adalah persiapan pelaksanaan yang lebih matang dan tidak mepet waktunya dengan waktu pelaksanaan, serta adanya perubahan metode pengajaran dari pemateri agar lebih mudah dipahami oleh peserta dengan tidak terlalu cepat di dalam menyampaikan materi pemaparan materi. Selanjutnya, hasil evaluasi penampilan pemateri menunjukkan bahwa penampilan pemateri sangat baik, dapat memberi wawasan yang lebih luas kepada peserta dan menggugah semangat peserta untuk mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, pelatihan yang memberi penguasaan materi ajar dan teknologi pembelajaran direkomendasikan untuk tingkatkan jumlahnya dalam pelatihan di waktu-waktu yang akan datang, mendampingi pelatihan guru yang bersifat didaktik dan metodik. Demikian evaluasi dari bidang pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya akan disampaikan kesan dan pesan dari peserta kepada Ibu Dian Widiawati dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dian. Ya, Ibu. Terdengar suara saya, Bu? Ya, monggo. Ya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara penutupan pelatihan pendampingan untuk guru IPA, terutama pada pelajaran kita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dian Widiawati, perwakilan dari SMP Negeri 2 Tangerang, untuk menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti pelatihan pendampingan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala BKPSDM dan Bapak Kabid Diklat, untuk Ibu Nugroho beserta Bapak dan jajarannya selaku panitia, kemudian kepada Profesor Hamzah, kepada Bapak Trianda, Ibu Ririn, dan juga Deti selaku materi. Kesan saya selama mengikuti pelatihan mata pelajaran kimia ini adalah, alhamdulillah saya merasa senang, merasa ilmu pengetahuannya makin bertambah, terutama untuk saya pribadi yang latar belakang pendidikannya adalah pendidikan biologi. Maka untuk pendampingan pelajaran kimia ini sangat bermanfaat
bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri. Saya adalah selama ketika mengikuti pelatihan ini, semoga nanti ke depan pada saat ada pelatihan yang semacam ini dilakukan secara tatap muka langsung. Semoga pandemi ini cepat berakhir, Bu. Jadi kita bisa ketemu secara langsung. Itu saya pesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya, untuk BKPSDM yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dan arahan sekaligus menutup acara pelatihan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Daryanto MAP, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut 10 November ITS Surabaya, yaitu Profesor Hamzah Pansuri, MSc PhD. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kota Tangerang, para narasumber dan tenaga pengajar, serta para peserta yang kami banggakan. Bahwasanya pada kesempatan ini, tadi sesuai dengan laporan Pak Trianda dan juga laporan sekaligus pembawa acara, kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya buat guru. Di sisi lain, perlu kami sampaikan di sini, memang beberapa waktu lalu, Pak Wali Kota selalu memberikan arahan kepada kami. Sedianya pada kesempatan ini memang beliau yang hadir bersama-sama kita, karena beliau ada kegiatan peresmian gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu, sehingga pada kegiatan ini saya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini, baik tadi dari sisi evaluasi dan juga yang sudah sama-sama kita dengar kesan dan pesan. Dan mengawali acara ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada acara penutupan pelatihan e-learning penguatan ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPA jenjang SMP di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, pelatihan guru dengan metode jarak jauh kerjasama BKPSDM Kota Tangerang dengan Fakultas Sains dan Analitik Data ITS Surabaya telah kita lalui bersama selama 3 minggu terakhir. Metode pelatihan daring atau dalam jaringan memang menjadi sebuah keharusan dalam pola pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, tidak terkecuali untuk guru sesuai perkembangan kebutuhan zaman dan situasi masa pandemi sekarang ini yang mengharuskan meminimalisir berbagai bentuk pertemuan yang melibatkan banyak orang. Penguatan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tangerang akan terus diupayakan pelaksanaannya oleh BKPSDM dalam kondisi bagaimanapun
Hal ini merupakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM. Sebagai jaringan kerjasama, ini pun sudah kami bangun dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, semua adalah dalam rangka mengembangkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, guru adalah ujung tombak pembentukan generasi muda bangsa. Di tangan guru, tunas-tunas bangsa dibentuk menjadi generasi penerus yang cerdas, kompetitif, dan inovatif, sehingga akan mampu menjawab tantangan zaman, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mampu bersaing dalam pergaulan masyarakat internasional, bermartabat, dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sebuah keharusan bagi guru di Indonesia, termasuk adalah guru-guru yang ada di Kota Tangerang, untuk memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Guru dituntut untuk menguasai teknik mengajar yang efektif dan menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, agar apa yang disampaikan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia, pola dan metode pembelajaran yang pada hakikatnya adalah mengarahkan guru untuk melakukan pembelajaran yang mampu memotivasi dan membangun keingintahuan peserta didik tentang berbagai ilmu pengetahuan, serta mampu menjadi sarana untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Untuk keperluan tersebut, maka diselenggarakanlah pelatihan-pelatihan guru yang berkaitan dengan metodik didaktik, sehingga selama ini yang lebih dominan dalam penyelenggaraan pelatihan guru adalah pelatihan yang berkaitan dengan kekurikuluman dan penguatan metode didaktik. Di sisi lain, tidak dapat diabaikan adalah adanya kebutuhan guru tentang penguatan atau pengalaman materi ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Penguasaan materi ajar yang baik dan ke dalam materi yang dimiliki seorang guru akan berefek pada keluasan dan kualitas wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan ditransfer guru kepada peserta didik. Semakin baik penguasaan materi ajar guru, semakin dalam memahami guru tentang materi ajar akan semakin luas dan dalam juga ilmu yang diterima peserta didik. Saudara hadirin sekalian yang saya banggakan, memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah Kota Tangerang memandang penting diselenggarakannya pelatihan guru yang berkaitan dengan penguatan dan pendalaman penguasaan materi ajar guru tentang ilmu pengetahuan yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Keinginan dan upaya pemerintah Kota Tangerang ini ternyata merupakan bagaikan gayung bersambut dengan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut 10 November atau ITS Surabaya. Dalam hal ini adalah Fakultas Sains dan Analitika Data, sehingga akhirnya terselenggara pelatihan learning penguatan materi ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPA jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Pada pelaksanaannya, BKPSDM mengupayakan pola pelatihan yang tidak terputus antara pembelajaran dalam pelatihan dengan implementasi hasil pelatihan, sehingga pelatihan menjadi satu rangkaian utuh
antara proses transfer pengetahuan dan praktek dalam pelaksanaan tugas guru sehari-hari. Selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang berharap seluruh peserta melakukan sharing knowledge tentang ilmu dan keterampilan hasil pelatihan ini kepada teman sejawat, sehingga tercipta pemerataan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan guru IPA jenjang SMP di Kota Tangerang. Selain melakukan sharing knowledge, pada peserta juga diharapkan untuk tetap meneruskan bahkan mengembangkan implementasi hasil pelatihan agar kualitas proses dan hasil pembelajaran lebih maksimal. Yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan kepada Fakultas Sains dan Analitika Data ITS Surabaya atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan perhatian yang sangat bermanfaat bagi para guru di Kota Tangerang ini. Pemerintah Kota Tangerang berharap bersama tidak berhenti sampai di titik ini saja, tetapi akan terus dikembangkan agar lebih banyak, lebih memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi guru di Kota Tangerang. Kerjasama ini yang merupakan antara Pemda dengan dengan ITS Surabaya ini telah banyak menghasilkan. Tadi saya sudah melihat materi-materi yang sudah ditampilkan berupa perubahan kimia dan fisika. Ini merupakan batasan-batasan yang sudah dihasilkan. Kedua itu praktek zat adiktif serta toilet yang dijadikan laboratorium. Teori-teori hukum warna ini pun warna terhadap bunga ini pun tadi saya sudah lihat ternyata begitu baik, dan kegiatan ini ke depan saya lihat dapat bermanfaat untuk siswa-siswa yang ada. Untuk itu kami ucapkan selamat dan sukses atas selesainya pelatihan e-learning penguatan materi ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPS jenjang SMP di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan diakhiri ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan e-learning penguatan ilmu kimia bagi guru mata pelajaran IPA jenjang SMP di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara dan juga panitia penyelenggara mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini masih banyak terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaban, Pak Kabit. Acara sudah berlangsung dengan lancar. Terima kasih Pak Hadi. Bunuk, izin sebelum live mungkin kita bisa foto terakhir gitu nih. Oh ya, siap Pak Kaban. Mohon izin untuk Ya. kita bersama. Ya. Silakan Mbak Deti ambil ancang-ancang. Dikasih aba-aba ya Pak Tri? Iya, iya. Ya, Deti kasih apa-apa ya? Iya, 1, 2, 3. Yang screen kedua belum. Lagi. Kedua ya. Screen. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kaban.
Ya, Ya, terima kasih. Tadi insya Allah kalau tidak keberatan, kami berharap kerjasama ini bisa kita lanjutkan ya Pak Kaban di tahun depan. Amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak bersedia kami hubungi. Jadi kami dapat nih. Terima kasih juga dengan Kabin ya Pak Huda ya. Iya, Prof. Pak Hadi. Ya, kami selalu ya, siap, Prof. Ya, alhamdulillah ya. Ya ini memang kita jauh tapi dengan teknologi ya, jarak tidak menjadi masalah ya. Iya. Terima kasih semuanya Bu Nuk dan juga Bapak Ibu guru ya, guru-guru SMP di SMP Kota Tangerang yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat dan juga nanti tentu ini dapat membantu proses pembelajaran dan pendidikan anak-anak kita ini ya, yang mau tidak mau tahun 2020 ini terganggu oleh terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi. Pak Tri, mohon izin bertanya. Assalamualaikum Pak Tri. Yes, Bu Nuk. Ya, itu yang Pak Tri bilang nanti masih ada lanjutannya tentang penilaian itu bagaimana Pak Tri? Teknisnya. Ya, nanti tim kami akan melihat proyek yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta. Kemudian nanti yang menang kami pilih, kemudian kami menghubungi Bu Nugroho untuk menghubungi yang bersangkutan tentang penyampaian cindramata dari FSAD. Oke, ya. Untuk mohon izin memberi pengumuman sebentar untuk Bapak dan Ibu. Sertifikat nanti akan kami sampaikan pengumumannya di dalam grup. Mohon untuk tidak keluar dari grup sampai terbitnya sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar, mudah-mudahan dalam minggu ini sertifikat akan sudah kami kirim ke email Bapak dan Ibu. Monggo di-download sendiri masing-masing. Kemudian untuk sampai selesainya pelatihan, berharap Bapak dan Ibu tidak keluar dari grup. Mungkin ya Pak Tri, informasi-informasi tentang kelanjutan pelatihan atau informasi-informasi lain bisa kami sampaikan melalui grup. Demikian Bapak dan Ibu peserta kami sampaikan. Hadi mungkin ada tambahan, Pak Kabit, Bapak Huda, monggo. Kalau sih mengucapkan terima kasih untuk Profesor Hamzah dan Patri dan rekan-rekan tim semua. Jadi ini mudah-mudahan bisa berlangsung lagi, Prof. Bisa membantu kami, Prof. Siap. Untuk materi biologi dan fisika ya Pak Hadi? Perlu, nanti kita coba lagi. Siap, nanti saya akan diskusi lagi, Prof. Ya, boleh. Nanti kalau misalnya biologi, fisika, tim biologi dan fisika ada lagi. Siap, Prof. Siap. Tim matematik mungkin ya, Prof? Boleh ya. Matematika, fisika, biologi. Tapi Pak Trianda ini tetap akan ikut sebagai tim IT. Ya, Pak Tri. Mungkin itu ya, Pak Tri. Pak Tri, mungkin ada request dari teman-teman mungkin ya, Pak Tri. Ternyata model-model pembelajaran, media-media pembelajaran yang inovatif masih sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru di Kota Tangerang. Mungkin next time kalau ketemu ada Pak Tri lagi, mungkin Pak Tri ada sisipan seperti kemarin mungkin ya, di hari terakhir untuk sisipan media pembelajaran. Sampai miring-miring tidurnya tuh. Oke, insya Allah. Atau mungkin satu sesi saja khusus untuk itu, gitu. Selain yang pembelajaran. Karena kemarin saya merasa, mohon maaf Bapak Ibu, karena waktunya mepet, jadi terlalu cepat, nggak tahu ada yang nyantol atau enggak. Tapi saya merasa itu kelemahan karena memang begitu banyak dimampatkan hanya dalam beberapa jam. Keluar deh. Ya mungkin nanti bisa begini kalau yang berikutnya Bu Nur. Jadi nanti modul-modulnya akan kami siapkan ya, modul-modulnya. Jadi seperti misalnya IT tadi sudah kita buat modul. Jadi pada saat bertemu hanya membahas
bahas garis besar. Jadi nanti detailnya bisa lihat di modul yang Iya, betul itu yang sesungguhnya kami harapkan. Berbasis Iya. video, ya. Ya, oke. Karena sekarang kita kemarin juga belum tahu ya masih meraba-raba. Kalau sekarang insya Allah sudah. Oke. Ada satu lagi, Pak Hadi, boleh izin bertanya nggak Pak Hadi, Pak Kabid? Oke. Mungkin nggak Prof Hamzah, Pak Tri untuk mengampu guru-guru SD? Hanya untuk Memungkinkan, Bu. Bisa saja. Oke. Ayo, Tentang dihajar. ya ini Pak Hadi, ini karena mungkin kita lagi ngobrol ini ada waktu sedikit. Kami ya Pak Hadi, untuk KPK mungkin Pak Hadi. Iya, betul. Boleh Bu Nunu. Yang jelas mungkin kalau berkenan Prof, mudah-mudahan sih yang grup Mas itu jangan di live dulu Prof. Mungkin nanti kita bisa ngobrol. Jangan dibubarin. Ya. Bukan ada. Grupnya tetap akan tadi. Saya maksudnya gimana Pak Hadi? Ya, nanti baru nanti kita rumuskan bareng-bareng Bu Nunu dengan Pak Kabid juga. Iya. Dengan Pak Kabid juga. Nanti kita coba bangun komunikasi kembali, Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan ini berlanjut ya, Prof. Ya, insya Allah. Itu Pak Kabid Diklat mau ngomong kali itu Pak Kabid Diklat. Adi, saya cuma ngucapin terima kasih banyak ke jajaran teman-teman di ITS, Prof. Ya, ya tadi seperti disampaikan oleh Bang Hadi, ya kita tidak berhenti sampai di sini, tapi akan berlanjut terus, Prof. Mudah-mudahan bisa dibantu rekan-rekan kami yang ada di Pemkot Tangerang untuk bisa tambah ilmunya dari ITS gitu, Prof. Insyaallah siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Oke. Oke. Bu Nugroho, makasih. Apa Pak? Ya, terima kasih. Makasih apa? Makasih. Oh ya sama-sama Pak. Aduh. Jangan tinggalkan saya ya Pak. Oke Pak. Jadi oke, mungkin sampai di sini atau ada tambahan mungkin monggo sebelum ditutup. Kayaknya cukup ya. Sudah cukup ya. Oke. Oke, siap. Ya. Karena sudah selesai dan sudah cukup, terima kasih Pak Kaban. Izin Prof. Terima kasih Prof. Ya. Sama-sama Pak. Pak Tri, mohon izin Pak Tri. Ya, sama-sama Pak Adi. Saya mau minta maaf ke Pak Tri, Pak Hamzah, Mbak Ria Putri. Mungkin di antara teman-teman di kelas saya yang paling cerewet. Mohon maaf dengan kecerewetan saya. Jangan bosan dengan kecerewetan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau sering mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap komunikasi lewat grup. Terima kasih semua, tetap sehat. Terima kasih banyak semuanya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Jangan keluar dari grup Ibu. Ya. Hadi, makasih. Ya Bu Nunu. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Semuanya Pak Tri dan Pak Hamzah. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ini kelihatan ya. Nyarinya Bapak Hari. Saya izin live duluan ya. Monggo, Pak. Monggo. Baik, ini Zoom-nya saya akhiri nggih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih semuanya.